Shalom Bapak Ibu dan Shalom. saudara yang kami kasihi. Puji Tuhan, jika pada pagi hari ini kita semua boleh bertemu dalam keadaan sehat, dengan keadaan sukacita, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Pagi ini kita masih bersyukur, kita boleh bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Kita akan ambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk menyatakan hati kami kepada Engkau, bahwa kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kita akan angkat pujian kita. Kita akan katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
Penuhilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Setiap anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini, kami ingin terus menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan Engkau bentuk menjadi semakin indah, semakin kudus, semakin tulus Tuhan di hadapan-Mu. Kami juga mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa hanya bagi-Mu hormat dan kemuliaan kami, karena Engkaulah Tuhan kebanggaan kami. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu, menjamah kami satu persatu Tuhan pada ibadah ini. Sehingga kami merasakan bagaimana kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah ini. Dari pertama pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu masih kuat untuk berdiri, untuk bernyanyi terus memuji nama Tuhan? Ya, kita akan lanjutkan nyanyian kita, pujian kita pada pagi hari ini, karena kita telah diberikan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Kita angkat pujian ini dengan semangat. Aku
Maaf Bapak Ibu, mari Bapak Ibu silahkan duduk. Kita akan terus lanjutkan ibadah kita. Pagi hari ini kami akan persilahkan bagi Bapak dan Ibu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan selama 1 minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi sebuah lagu. Lagu ini sebenarnya baru saya pelajari. Kalau misalnya vokalnya kurang pas, mohon maaf untuk Bapak Ibu semua. Karena bagaimana orang Batak menyanyikan sebuah lagu orang Jawa. Jadi maaf sekali kalau ada kesalahan, ya. Nah, lagu ini menyatakan mari kita mengikut Tuhan. Sebenarnya sempat saya baca sekilas waktu pagi tadi, saya sambil belajar nyanyi lagu ini, sempat saya baca, tapi hanya sepintas bagaimana lagu ini bisa menjadi sebegitu dikenal oleh masyarakat umum. Ternyata ada kisahnya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ada seorang ibu penjual pecel lele, enggak tahu kalau Ibu Pur atau Pak Pur mengetahui ya Pak. Ceritanya saya juga enggak tahu, tapi kalau misalnya salah karena hanya sepintas saya baca, mohon dikoreksi dan diperbaiki. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang jual pecel lele katanya teh. Jadi setiap pagi dia pergi berdagang sambil menjajakan pecel lele ini, sambil dia bernyanyi monggo samindare Gusti. Jadi semua orang itu sampai mendengar, jadi sampai tahu kalau ibu yang jualan pecel lele ini datang. Jadi ada ciri khasnya menyanyikan monggo samindare Gusti, monggo samindare Gusti. Nah itu, sehingga suatu ketika ada satu keluarga sedang sakit, lalu dia datang untuk mengunjungi, dia berdoa, dia doakan yang sakit ini dan menyanyikan lagu ini, dan keluarga ini menjadi mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan bukan karena pendidikan kita yang tinggi, tetapi apapun yang menjadi pekerjaan kita dan siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saya rindu kita semua menyanyikan lagu ini. Siapa tahu kita keluar dari gereja ini, kita nyanyikan, ada orang yang mendengar dan akhirnya mereka mau percaya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Gusti
mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kita semua supaya kita boleh tetap mengikut Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tetapi kita boleh tetap setia mengikut Tuhan kita, yaitu Yesus. Ya, silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau memberi kesaksian atau pengalaman hidup, kami persilahkan waktunya. Juga yang ada di rumah, maaf dari tadi ya, tidak disapa. Yang ada di rumah, yang ikut melalui Zoom, yang mau membagikan kesaksian atau pengalaman hidup, kami persilahkan waktunya. Oh ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya akan membagikan sebuah bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang tua saya dan juga kehidupan adik saya. 10 tahun yang lalu, ketika kakak saya yang paling besar dia sakit, kami pulang ke Sumatera, dan ternyata pada saat itu dia tidak bisa ditolong dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, orang tua saya pada saat itu berarti berusia 78 tahun. Nah, karena dia shock dengar anaknya yang paling besar sakit dan tidak bisa tertolong, dia sempat koma. Padahal pada saat itu saya ada di situ. Kami dari Bandung waktu itu berangkat ada 4 orang, sehingga kami anak-anaknya semua di situ, ada 7 orang yang mengurus. Nah, dia koma, tiba-tiba dia tidak bisa mengenal siapa kami yang ada di situ. Kami tentu sangat kaget Bapak Ibu. Nah, pada saat dia tidak mengenal, kami kembali bisikkan, ini kami tanya-tanya terus, kami bisikkan. Ini anakmu ada sekian banyak, ini. Terus setiap hari kami berulang-ulang mengatakan siapa anaknya, siapa cucunya, di mana anaknya. Kami terus berulang-ulang menyatakan itu kepada orang tua kami ini, dan akhirnya dia bisa normal kembali, walaupun memang dia harus tetap di tempat tidur. Nah, ketika dia sudah sadar, lalu dia katakan kepada kami semua, panggil semuanya, tolong kalian berkumpul dulu, katanya gitu. Kami ada di situ berkumpul, tolong, saya sudah siap untuk pergi, katanya. Tapi pada saat dia katakan untuk kami mendoakan dia karena dia sudah siap untuk pergi kepada Bapa di surga, tentu kami anak-anaknya tidak ada yang siap untuk mendoakan. Ternyata Bapak Ibu sangat berat ya, ketika kita harus mendoakan orang-orang yang kita kasihi untuk pergi meninggalkan kita untuk menghadap Bapa di surga. Kami di situ dari saya sampai kakak saya, abang saya yang nomor 3, kami semua, enggak, saya enggak mau, coba ini enggak mau. Akhirnya semua kami tidak ada yang bisa untuk mendoakan dia. Kami katakan, kami kumpul ulang, tidak, saya belum siap kalau saya harus mendoakan dia untuk pergi untuk selamanya gitu. Akhirnya kami kumpul kembali. Jadi bagaimana? Mama sudah minta supaya kita mendoakan. Akhirnya kami kumpul kembali anak-anaknya, sudah kita doakan supaya dia tetap sehat. Itu yang kami ambil. Nah, yang saya mau bagikan di sini, ketika orang-orang yang kita kasihi, siapapun itu, ketika dia meminta supaya kita mendoakan dia untuk pergi, ada kalanya kita tidak siap untuk melakukan itu. Benar-benar kita tidak siap, dan itu menjadi pergumulan kita. Dan saya mengambil pembelajaran dari sini. Walaupun dia minta dia sudah siap, tetapi ketika kita anak-anaknya katakan belum siap untuk berpisah, dan Tuhan menjawab doa kita anak-anaknya, dia tidak pergi. Dan sampai kemarin
hari Sabtu tanggal 5 kemarin, dia masih bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-88 tahun. Kami lihat di sini penyertaan Tuhan terhadap dia. Puluhan tahun dia berada di tempat tidur, semuanya di tempat tidur. Makan di tempat tidur semua, tidak bisa lagi untuk berjalan. Nah, tetapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang tua kami ini. Sampai dia berusia 88 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita semua, apalagi kita yang sudah semakin usianya, sudah semakin bertambah dan bertambah terus, tapi percayalah akan janji Tuhan. Tuhan katakan, sampai masa tuamu, saya akan tetap menggendongmu. Sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap menjagamu. Itu kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita semua tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan senantiasa menggendong kita, merawat kita, menjaga kita, bahkan memelihara kita. Siapa tahu masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi? Baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan segenap hati. Segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang Kalvari.
Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan adalah bagimu dan milikmu Tuhan, Pencipta segala sesuatu, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami bisa beribadah bersama, dan pada waktu ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu menolong kami semua, agar berkat-berkat rohani yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini dalam segala kekurangan dan keterbatasannya bisa menjadi berkat oleh karena kekuatan Roh-Mu yang kudus itu sendiri. Kuasai, kendalikan hamba-Mu berserah diri total pada Tuhan dan mengandalkan Engkau sepenuhnya, sehingga Tuhan yang berkarya di dalam diri hamba-Mu dan kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih, berkati saudara-saudara kami yang mengikuti dengan Zoom juga, supaya kami semua bisa bersama-sama untuk menikmati pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua sekalian yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Mari kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa kita Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tadi di ayat yang pertama, ayat yang kedua, itu adalah merupakan tujuan atau alamat dari surat yang dituliskan ini, dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus, rasul yang dipilih oleh Allah sendiri dengan caranya sendiri, berbeda dengan cara ketika dia memilih yang 12.
Karena yang 12 itu dipilih oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati, sebelum dia mati. Itu di awal dari pelayanannya. Sementara Rasul Paulus itu setelah kenaikannya ke surga, baru dia memilih Rasul Paulus. Jadi dari sudut pemilihan bahwa dia adalah berbeda sendiri dibandingkan dengan ke-12 rasul lain, walaupun kemudian ada Yudas yang berkhianat, namun ada penggantinya berikutnya. Dan penggantinya itu juga sedikit berbeda dengan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Ya, kita bisa membaca di Kisah Para Rasul, di pasal 19, 18, dan bagian-bagian lain tentang berdirinya jemaat di Efesus itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita perhatikan di sini bahwa di ayat yang ketiga dimulai dengan doksologi ataupun pujian kepada Tuhan. Dengan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus yang... Saya ulangi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Diawali dengan sebuah pujian. Setelah dia mengatakan status dari jemaat yang di Efesus, di sana dikatakan jemaat itu adalah orang kudus, ya, orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah menjadi miliknya dan menjadi berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini. Dulu jemaat Efesus itu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia di luar daripada kasih karunia Kristus. Tapi kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia sudah berada di dalam kasih karunia. Mereka adalah orang-orang yang kudus karena dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib itu. Nah, karena itu maka ada pujian di ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah. Sebab kemudian kalau kita melihat ayat berikut, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Allah telah memilih kita. Ini adalah menjadi satu pemikiran. Saya mencoba untuk merenungkan ini dengan begitu banyak waktu. Karena saya bertimbang-timbang, saya memikirkan siapa diri saya yang sebenarnya. Kenapa Allah berketetapan untuk memilih saya? Kenapa Allah untuk memutuskan itu? Dan pemilihan itu bukan main comot. Pokoknya seperti kita pergi ke pasar, umpamanya kita ambil saja barang-barang. Namun ada pertimbangan-pertimbangan di mana Allah memilih kita sementara Dia tahu siapa kita. Nah, saudara-saudara, rasanya tidak layak, rasanya tidak pantas. Saya tuh merasa tidak pantas untuk dipilih oleh Allah untuk menjadi miliknya. Kenapa? Karena saya sendiri pun menilai diri saya itu, jangankan menurut penilaian orang lain, menurut saya sendiri pun saya ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak hal yang tidak beres, yang tidak benar di dalam diri saya. Bahkan setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, anugerahkan Roh Kudus ke dalam diri saya. Dan Roh Kudus itu bisa membimbing saya. Dan bahkan saya mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menjadi pegangan saya supaya saya stabil di dalam iman. Tapi pada realitanya adalah bahwa saya tetap melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya menilai hati dan nurani saya, cara berpikir saya secara jujur saya mencoba menilai bahwa kenyataannya adalah saya ini sebetulnya tidak pantas, sama sekali tidak layak. Itu saya yang menilainya. Belum Bapak Ibu sekalian menilai saya. Kalau saudara Bapak Ibu bergaul dengan saya sehari-hari, anak saya, istri saya, dia akan melihat segala kekurangan dan keburukan saya. Dan rasanya tidak pantas. Itu baru penilaian manusia. Bagaimana kalau Allah yang maha kudus itu
yang maha mulia, yang maha kuasa itu menilai kita menurut standar penilaian, standar kekudusannya itu sendiri, maka barangkali kita menjadi sama sekali tidak pantas. Sama sekali tidak pantas. Nah, tetapi justru dikatakan di situ, Allah itu memilih kita, dan pemilihan itu bukan dengan cara mudah. Memilih itu dengan rela, dia mengorbankan Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang dikasihinya. Sama seperti di dalam Injil Yohanes juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal yang dikasihinya, itulah cara pemilihannya. Artinya dia mengorbankan Kristus, karena itulah satu-satunya syarat ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita masuk di dalam orang-orang pilihan itu sendiri. Saya tidak mau berbicara tentang ini teologi ini dan teologi itu. Tetapi yang jelas entah bagaimanapun teologi manapun pandangan kita, bahwa Kristus itu harus berkorban, mati, disalibkan supaya kita bisa layak. Siapakah kita ini? Saya kira agak menarik kalau kita melihat di pasal yang kedua. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat 1 dan sampai dengan 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sampai ayat 2 dulu, lalu kita lihat Kisah Para Rasul sebentar. Pasal yang ke-19 supaya kita tahu bagaimana dulu latar belakang orang-orang di Efesus ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, saya akan membacakan ayat yang mulai 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Perhatikan itu ayat yang ke-13, ada 7 orang Yahudi. Ya, ada beberapa tukang jampi Yahudi, nanti kita sebut itu akan 7 orang, yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, coba Bapak Ibu lihat, bapaknya imam, 7 anaknya ahli jampi. Ya, semoga tidak ada anak-anak pendeta begitu ya. Bapaknya pendeta, anaknya semua dukun gitu kan, cilaka gitu. Tapi ini kenyataan bahwa bapaknya itu imam kepala ya, bukan sekedar imam kepala, dan ke-7 anaknya itu semuanya 7-7-nya tukang sihir. Dia memakai nama Tuhan Yesus, dia mengusir roh jahat, artinya bahwa di sana orang dikuasai oleh roh jahat. Nanti kita akan melihat berikutnya. Dan bahkan kalau kita baca sebelum-sebelumnya bahwa Paulus melakukan banyak mujizat, setan-setan diusir dan seterusnya. Karena itulah maka anak-anak Skewa ini menjadi sangat kagum. Lalu dia mencoba memakai nama Tuhan Yesus. Dan berikutnya apa? Tetapi roh jahat itu menjawab, ya, aku kenal. Ya, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Jangan kalau masih dukun sebut-sebut nama Yesus, ini bahaya nih ya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, sebetulnya maksudnya memperkosa ya. Menerpa mereka dan menggagahi itu memperkosa. Mereka semua, 7 orang itu, dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan tidak berpakaian. Di sini telanjang dan luka-luka.
Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Nah, ayat 18, lihat tuh. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 orang uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah nama Tuhan dan makin berkuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah latar belakang jemaat di Efesus. Di sana banyak penyembah berhala. Sebelumnya kalau kita membaca di sana ada yang namanya Dewi Artemis pada pasal perikop berikutnya, di mana ada huru hara di sana. Karena ketika Paulus memberitakan Injil di Efesus, banyak terjadi pertobatan seperti tadi, sehingga ada seorang Demetrius, seorang pembuat patung dari Dewi Artemis. Dia takut usahanya bangkrut. Dia buat huru hara. Dia menghasut orang-orang yang ada di pasar. Itu adalah latar belakang jemaat di Efesus. Jadi orang yang di Efesus itu banyak orang yang menyembah berhala, bahkan anak seorang imam kepala sekalipun, mereka itu adalah seorang penyihir-penyihir. Saudara-saudara, maka Paulus tadi mengatakan, kamu dahulu sudah mati, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti, menaati penguasa kerajaan angkasa dan seterusnya. Nah, itu adalah orang-orang non-Yahudi. Juga termasuk tadi ada orang Yahudi, ada non-Yahudi atau Yunani disebut di sana. Berarti jemaat yang ada di situ adalah jemaat yang campur baur, tetapi latar belakang mereka, latar belakangnya banyak yang mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, yang memiliki sembah-sembahan, yang memiliki puja-pujaan, termasuk Dewi Artemis, termasuk tukang-tukang sihir tadi. Sampai begitu banyak tadi buku-buku sihir mereka yang dibakar di depan umum setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu jemaat di Efesus. Tetapi bagaimana dengan Paulus? Ayat yang ketiga. Pasal yang kedua dari Efesus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, Paulus tidak penyembah berhala. Dia itu menyembah Allah Israel. Dia memiliki kitab suci perjanjian lama. Dia adalah orang yang sangat taat dan setia kepada Taurat. Tetapi Paulus juga mengatakan kami, walaupun kami itu berarti termasuk dia, walaupun dia tidak menyembah berhala, tidak punya ilmu nujum, tidak punya ilmu sihir, tidak menyangkutkan dirinya langsung dengan kuasa kegelapan, tetapi dia juga adalah orang yang berdosa, semua berada di bawah kuasa dosa, semua sudah mati secara rohani, sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini, itulah yang dikatakan tadi di ayat yang keempat. Allah telah memilih kita. Orang yang sangat buruk, sangat tidak terpuji, orang yang sangat menjengkelkan, orang yang sangat tidak menyenangkan, dipilih oleh Allah. Dan di ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya dan seterusnya. Maka saya tadi katakan, siapa sih kita ini? Kenapa Allah memilih kita? Kenapa dia menetapkan kita menjadi anak-anaknya? Padahal kita ini adalah orang yang saya tadi sudah katakan, diri kita sendiri pun merasa kita tidak layak. Orang lain pun menilai kita mungkin tidak layak. Apalagi di hadapan kekudusan Allah yang maha mulia itu. Siapakah kita ini? Sehingga kita dipilih oleh Allah. Kita dijadikan menjadi anak-anaknya. Kita dijadikan menjadi ahli-ahli waris dari kerajaannya. Siapakah kita ini? Karena itulah maka
Di ayat yang ketiga, terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Kita hanya bisa mengatakan terpujilah Allah. Berikutnya pun nanti selalu dikatakan supaya terpujilah Dia. Terpujilah kasih karunia-Nya. Hanya pujian yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Kita tidak sanggup memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana Allah memilih kita orang yang seperti ini. Latar belakang kita bukan orang yang baik-baik saja. Kita bukan orang yang dianggap dunia ini adalah orang yang hebat, yang perlu diperhitungkan. Kita bukanlah yang dianggap menjadi orang-orang yang memiliki banyak pengaruh. Kita adalah orang-orang sederhana. Latar belakang kita bukanlah orang-orang yang dipuja-puja orang. Kita bukanlah orang yang terbaik. Tapi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Dan itulah yang membuat kita memuji Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kita pun heran dengan pilihan ini. Tetapi itu adalah keputusan Tuhan. Saya katakan tadi. Dan semua itu harus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan dengan cara mudah dicomot sana, dicomot sini. Diambil sana, diambil sini. Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal. Memberikan Tuhan Yesus Kristus mati untuk menggantikan diri kita. Kita yang seharusnya dihukum, hukuman itu ditimpakan kepadanya. Dan kita kemudian percaya dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah. Itu adalah rancangan kekekalannya bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam perjanjian lama sudah banyak sekali janji tentang kedatangan Roh Kudus. Ada di Yeskiel, ada di Yoel yang kemudian digenapi di Kisah Para Rasul. Tapi juga Tuhan Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Di pasal yang ke-14 sampai dengan 16 Injil Yohanes. Berulang-ulang dia menjanjikan di sana bahwa akan datang seorang yang lain yang diutus oleh Dia untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu adalah Roh Kudus. Kembali lagi Bapak Ibu tanya diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu, paling banyak ngaca, ibu-ibu lah ngaca. Coba lihat wajahnya dulu. Aduh, ini udah banyak bintiknya hitam nih gitu ya. Kan begitu? Ini pakai apa lagi ya supaya apa namanya itu? Supaya lebih segar, lebih fresh. Kan begitu. Lalu anak muda lagi dia ngaca. Waduh, kempes katanya gitu ya. Kok saya nggak gagah amat. Kan gitu ya. Belum lagi dibully oleh orang lain. Kamu itu siapa sih? Anak siapa kamu? Pendidikanmu apa? Rumahmu di mana? Kamu tinggal di mana? Latar belakang orang tuamu bagaimana dan seterusnya. Semakin juga bisa membuat kita ciut. Kita pergi keluar bermain dengan teman-teman kita. Mereka memakai pakaian-pakaian yang branded. Kita pakai semua loakan. Bingung kita juga. Aduh, siapa sih saya ini? Tetapi coba dulu bayangkan, coba dulu pikirkan. Serendah apapun kita menilai diri kita. Atau orang lain menilai diri kita. Tapi kenapa kok di dalam diri kita ini ada Allah berdiam diri melalui Roh-Nya yang kudus? Kenapa itu bisa terjadi? Bingung ya? Bingung. Saya mencoba membayangkan begini. Ada sebuah rumah. Di dalam semua terjadi pertengkaran. Tiap hari hanya bertengkar. Lalu ada orang asing masuk. Yang rumah tangganya baik-baik saja. Semua adem ayem, semua tenang, semua damai, akur. Lalu dia tinggal di situ berlama-lama. Menurut Bapak Ibu tahan nggak kira-kira dia? Hah? Tapi kenapa Allah melalui Roh-Nya yang kudus berdiam di dalam diri kita? Sementara kita pun seperti saya katakan di depan tadi tidak tahan kita dengan perilaku kita sendiri. Bukankah kita sering sekali menghakimi diri kita? Kenapa saya gagal dalam hal ini? Kenapa saya belum mampu menerapkan ini dalam hidup saya? Kenapa kasih saya kepada sesama manusia itu belum sempurna? Kenapa masih ada kejengkelan, kemarahan, dan seterusnya? Kita tidak puas dengan diri kita. Kita ingin diri kita menjadi lebih baik. Tapi kita tetap tidak lebih baik. Namun
Roh Kudus diam di dalam diri kita yang tidak baik ini. Secara karakter kita tidak puas dengan diri kita. Secara fisik pun mungkin kita tidak puas dengan diri kita. Ada kekurangan-kekurangan yang kita dapati di sana dan di sini. Kita tidak suka dengan keberadaan kita. Tetapi kenapa Roh Kudus ada di dalam diri kita? Terpujilah Allah. Saya hanya bisa mengatakan itu, Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan, saya hanya bisa mengatakan itu. Karena tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Kita angkat kepada Tuhan, inilah Tuhan yang kuberikan kepadamu. Tidak ada. Standar Tuhan terlalu tinggi untuk kita gapai. Tetapi Dia datang ke dalam diri kita, menjadikan tubuh kita ini menjadi baitnya. Dan Dia tetap bertahan di situ. Bahkan ketika kita mendukakan Dia. Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita. Seperti seorang anak yang merajuk terhadap orang tua. Dia tetap bertahan, dia tetap berada di situ. Di dalam segala kekurangan dan kelemahan. Dan segala kebusukan hati dan pikiran kita. Di dalam segala kelicikan dan kepicikan kita. Dia tetap bertahan di dalam. Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Doksologi terpujilah Allah. Itu adalah pujian yang dalam. Kita mengatakan terpujilah Tuhan. Pujian itu adalah menjadi sebuah perenungan yang dalam. Pujian itu bukan sekedar cuap-cuap keluar dari mulut kita. Tetapi kita betul-betul menghayati bagaimana Allah itu bekerja. Bagaimana Allah itu memilih kita. Bagaimana Dia tetap memilih tubuh kita ini menjadi tempat kediamannya. Terpujilah Tuhan. Ini semua batuk. Ya. Kerja pun hampir semua batuk. Sama saja. Nah jadi saudara-saudara, namun walaupun saya batuk-batuk, ya Roh Kudus ada di dalam. Saya adalah umat pilihan juga. Ya, jadi terpujilah nama Tuhan. Ya kita mungkin merasa, aduh tubuh saya lemah, saya sakit, saya punya banyak kekurangan. Apa yang saya mau capai saya tidak sanggup untuk mencapainya, untuk merangkulnya. Tetapi Tuhan memilih kita. Kita adalah anak-anaknya. Karena itu tujuan saya Bapak Ibu. Mari kita melihat diri kita siapa. Menurut ukuran dari Allah itu sendiri. Kalau menurut kita walaupun kita tidak pantas. Menurut dunia ini kita tidak pantas, tidak layak. Tetapi bukanlah itu standar penilaian. Standar penilaian kita adalah penerimaan Allah. Atas diri kita dalam segala kekurangan dan kelemahan kita ini. Walaupun kita berdosa. Walaupun kita belum sampai kepada kekudusan yang sempurna itu. Tetapi Dia tetap menempatkan kita sebagai anak yang dipilih oleh Dia. Dia tetap membiarkan Roh-Nya yang kudus itu di dalam sebagai penguat dan penghibur kita. Yang menuntun kita. Dan bahkan dikatakan di ayat 14. Bahwa Roh itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruhnya sesuai dengan janji-janji Allah. Kegenapan, kelengkapan, kesempurnaan, keselamatan yang sudah dijanjikan itu. Roh Kudus itu adalah menjadi uang mukanya. Roh Kudus itu adalah menjadi meterainya, menjadi tandanya. Bahwa kita orang yang dipilih ini adalah didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kuat, Dia berdiam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu menjadi tanda, menjadi uang muka. Bahwa kita akan memperoleh keseluruhan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita. Itulah menjadi kebanggaan kita semua. Jadi fokus, lihat kepada Kristus, lihat pengorbanannya, lihat bagaimana Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita beroleh keselamatan yang kekal.
Kita berdoa. Saya minta Pak Alek, suara saya sudah mulai terganggu, jadi saya tidak perpanjang lagi nih khotbah. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Nelson. Kiranya firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu ini pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan berkati pelayanan Pendeta Nelson, baik di sanggar maupun di tempat dimanapun Engkau utus hamba-Mu untuk melayani. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya maupun keluarganya. Dan kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah berkat dan pemeliharaan-Mu, bahkan penebusan-Mu sempurna senantiasa dalam kehidupan kami. Dan kami terus memuji Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Saya undang Pak Saud maupun Mbak Ade, ya, Pendeta Ade, untuk maju ke depan. Sambil kita nyanyi lagu Pada Kaki Salibmu, Ku Berlindung. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, baik di online maupun onsite, kita bersyukur
bahwa kebenaran firman Tuhan semakin meneguhkan kita. Bahkan tadi Pendeta Nelson membaca ulang-ulang kalimat di dalam Kristus, di dalam Dia. Itu berulang-ulang kali teks di dalam Efesus menuliskan, tetapi di situ ada berkaitan dengan pengorbanan Kristus. Jadi ketika kita mengadakan perjamuan kudus, maka kita memperingati pengorbanan Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur karena karyanya yang begitu nyata dalam kehidupan umat manusia. Bahkan kita yang percaya kepadanya, kita bisa menikmati perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Mari arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu dan makanlah roti ini untuk memperingati pengorbanan Kristus bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Demikian pun cawan diambil, cawan perjanjian diambil juga untuk kita memperingati karya Kristus bagi kita. Dan bahkan juga kita bersyukur karena melalui pengorbanan Kristus, bukan saja hidup kita dipulihkan, bukan saja oleh bilur-bilurnya kita sembuh, tetapi juga melalui pengorbanan Kristus kita dapat melihat keselamatan dan kasih karunia yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka marilah kita minum cawan ini untuk memperingati apa yang menjadi karya Kristus di atas bukit Golgota bagi kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena ketika kami mengadakan perjamuan kudus, kami memperingati pengorbanan-Mu. Tapi kami juga mensyukuri karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini harusnya bersyukur karena pengorbanan-Mu memberikan keselamatan, memberikan pengampunan, memberikan pengudusan dan pembenaran di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami bisa menikmati perjanjian yang dimana keselamatan Engkau nyatakan di dalam kehidupan Yesus, di dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mengadakan perjamuan kudus hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Dan persilahkan Ibu Ros pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur untuk anugerah yang sangat besar yang kami terima di dalam Engkau Tuhan, karena kami termasuk hitungan orang-orang yang dimuliakan, yang ditempatkan di dalam kehidupan yang kekal, yang memiliki kerajaan surga sebagai warisan kami ketika suatu kelak kami menghadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan harapan yang baru kepada kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur bisa beribadah, kami bersyukur bisa memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur bisa memberikan apa yang dapat kami berikan kepada Engkau pada hari ini melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima, dan kiranya persembahan ini dapat dijadikan sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, bagi memperlebar kerajaan surga di tempat ini, dan bagi setiap pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada yang bertugas kami persilakan sambil kita menyanyikan
kami persilahkan. Ya, kita akan dengarkan warta. Boleh dilihat. Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang boleh terkumpul. Kiranya Tuhan memberkati. Persembahan kita, persembahan perpuluhan tidak ada. Persembahannya 510.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan mengembalikan setiap apa yang sudah kita berikan bagi Dia. Oke, tanggal 25 Maret kita bersyukur karena ada ulang tahun pernikahan gitu ya untuk Chandra dan Rindu. Kiranya Tuhan juga terus memberkati. Oke, ini tanggal, saya udah nggak bisa lihat nih, tanggal 9 Maret ya. 9 Maret tuh kemarin ya, Ibu. Sekarang tanggal? Iya, karena banyak libur nggak tahu tanggal gitu ya. Oke, tanggal 9 Maret Ibu Yani ya berulang tahun. Kiranya Tuhan juga yang akan terus hadir di dalam hidup dia. Kemudian di tanggal 11 Maret Esra Mehaga gitu ya, juga akan merayakan ulang tahun. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Oke, lanjut. Ini jadwal pelayanan untuk ibadah tanggal 13 Maret. Silahkan Bapak Ibu semua boleh melihat yang bertugas, boleh mempersiapkannya dengan baik sehingga kita boleh sama-sama juga ambil bagian di dalam ibadah. Oke, khotbah Pendeta Yopi Ratu kita masih bisa dengarkan di Radio Sevi 103,5 FM setiap hari Minggu pagi pukul 9. Ya, ini beberapa pokok doa kita terus berdoa bagi bangsa dan negara, kita berdoa untuk Kota Bandung, kita terus juga berdoa untuk jemaat tempat ini, gitu ya. Kiranya Tuhan terus melindungi, menyertai. Kita juga berdoa untuk pelayanan misi Pendeta Nelson, jemaat yang berulang tahun dan setiap pergumulan doa bagi jemaat ini, gitu ya, pelayanan hamba Tuhan. Mungkin ada request doa yang lain? Habis di booster. Habis di booster demam gitu ya. Ya, semoga ini hanya karena mengadaptasi saja ya dengan tubuhnya. Kita akan terus doakan untuk Natalia yang masih demam. Ada yang lain rekan-rekan Bapak Ibu yang terkasih? Oke, kalau tidak ada kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, sungguh kami hanya bisa menaikkan ucapan syukur kami dan berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah memilih kami, dan Allah Engkau yang memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kami. Engkau yang memberikan keberanian untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk menaikkan setiap doa kami, dan Engkau tahu Tuhan setiap hal yang boleh menjadi kerinduan kami. Engkau tahu setiap hal yang boleh menjadi harapan-harapan kami. Kadangkala kami merasa kami tidak mampu untuk menggapainya, tetapi kami bersyukur karena di dalam setiap kondisi apapun Engkau hadir bagi hidup kami, menguatkan kami, menenangkan kami, dan menghangatkan kami dengan kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami terus membawa pokok doa kami. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam kasih setia Tuhan. Kami rindu negara ini menjadi negara yang sungguh boleh memikirkan banyak hal yang baik bagi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Bagi pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka, presiden, wakil presiden, sampai aparat yang terendah. Kiranya Tuhan yang hadir, takut akan Tuhan ada bagi mereka, sehingga sungguh mereka memikirkan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami juga terus menyerahkan untuk pergumulan jemaat kami dengan setiap hal yang boleh menjadi kerinduan mereka. Mungkin mereka ada dalam pergumulan dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan apapun itu Tuhan, dengan kesehatan. Mari Tuhan Engkau hadir bagi jemaat kami. Dan kami bersyukur bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Satu persatu Tuhan nyatakan kasih setia Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan pergumulan bagi jemaat di tempat ini, Engkau boleh nyatakan dan Engkau boleh buktikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan pelayanan misi bagi Pak Nelson yang harus terus
memikirkan, memberikan waktunya, tenaganya untuk pelayanan di Kuningan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang akan menyertai dia, sehingga setiap kata-kata yang dikeluarkan, setiap firman yang boleh disampaikan, itu menjadi sesuatu yang hidup dan membawa orang untuk mengenal Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan juga untuk Pendeta Nelson dan keluarga. Terima kasih keluarga boleh mendukung pelayanan Pendeta Nelson. Tentu ini juga menjadi kekuatan yang luar biasa untuk terus memberikan semangat bagi dia melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, kami terus menyerahkan juga untuk rekan-rekan yang lain yang di dalam pergumulan, secara khusus menyerahkan untuk Natali ke dalam tangan Tuhan. Kalau setelah di booster kemarin badannya demam, mari Tuhan, Engkau Allah yang hadir bagi dia. Engkau bekerja secara luar biasa di dalam pergumulan kesehatannya di hari-hari di belakang dia. Maka kami sangat percaya bahwa Tuhan juga yang akan terus menyembuhkan Natali, sehingga boleh dengan kesehatan dari Tuhan boleh mengerjakan pekerjaan yang harus dia kerjakan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terus menyerahkan Michael, terus menyerahkan Cilili, dan juga terus menyerahkan adik dari Ibu Nelson. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa. Kadangkala kami tidak dapat memikirkan apa yang akan terjadi, tetapi kami sangat percaya bahwa Engkau hadir bagi saudara-saudara kami ini. Engkau hadir bagi mereka, dan kami sangat percaya bahwa kuasa kesembuhan daripada Tuhan tidak pernah berubah, dan Engkau juga yang akan menyatakannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kadangkala kami yang berusaha untuk menghindari Tuhan, tetapi kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa hadir. Kasih setia Tuhan terus mengikat kami, kasih setia Tuhan terus ada bagi kami, dan kasih setia Tuhan terus menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Juga rekan-rekan kami yang di bulan Maret ini boleh menikmati sukacita karena memperingati pernikahan mereka, baik untuk Chandra juga Rindu, begitu juga untuk yang berulang tahun, untuk Ibu Yani dan juga untuk Haga. Mari Tuhan, biarkan di dalam waktu-waktu menanti rasa sukacita mereka karena bertambah usia, kiranya Tuhan juga hadir bagi mereka. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati hari ini, memberkati ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pak Nelson, kami persilakan. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita adalah umat pilihan Allah yang diangkat menjadi anak-anaknya. Kita adalah kekasih-kekasih yang ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian, dan di dalam Dia biarlah saudara-saudara bisa menikmati kasih itu hari lepas hari. Dan Bapa Pencipta langit dan bumi, Dialah sumber berkat yang akan memelihara saudara-saudara, sehingga saudara tidak akan kekurangan, tetapi dilimpahkan rezeki oleh Dia.
dan Roh Kudus yang akan memberikan saudara kekuatan, daya juang dan semangat serta tuntunan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali, berkat ini tercurah atas saudara-saudara sekalian. Maranatha. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah serangkaian ibadah kami ini boleh untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami akan undur dari tempat ini. Biar Engkau sertai kami di dalam perjalanan kami, bahkan di dalam kegiatan kami seminggu ke depan. Biar Engkau yang menolong kami masing-masing, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan juga yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati.